Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai masuk pada bulan Ramadan. Di hari yang pertama ini saya mengucapkan kepada jamaah sekalian selamat menunaikan ibadah siyam Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kita akan melanjutkan kajian kita masih kaitan dengan adab siyam atau adab puasa yang pada episode sebelumnya kita sudah menerangkan tentang beberapa hal yang kaitan dengan masalah adab siyam atau adab kita berpuasa. Dan tentunya selain yang kaitan dengan masalah sahur yang sudah pernah kita bahas, maka untuk yang selanjutnya di antara adab siyam atau adab berpuasa ini adalah kita senantiasa membiasakan kita untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan tilawatul Quran atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan termasuk sunnah di antara adab siyam atau adab berpuasa, yaitu disunnahkan kita membaca Al-Quran, bahkan istihbabul khatmihi atau disunnahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran pada 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau itu adalah manusia yang paling dermawan, yang paling lemah lembut. Dalam sebuah hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kelemah lembutan Rasulullah SAW itu makin nampak ketika datangnya bulan Ramadan. Dikatakan dalam hadis tersebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling lemah lembut, yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan semakin dermawan, semakin lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi ketika bulan Ramadan, tatkala malaikat Jibril datang kepada beliau, menemui beliau. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Bahkan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan. Hatta yang salikha. Bahkan malaikat Jibril sampai kemudian bertemu Rasulullah, beliau bersandar atau menyandarkan dirinya. Ya'ridu alaihi Nabi SAW Al-Quran. Di mana ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam itu, Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Begitu senangnya malaikat Jibril mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan itulah yang disebut dengan ajwadun nas, manusia yang paling lemah lembut, yang paling dermawan Rasulullah itu ketika beliau membacakan ayat suci Al-Quran setiap malam di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Fa idza laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwadu bil khairi binar rihil mursalah. Jadi ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan, maka kemudian itulah kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Dengan apa? Dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam hadis tersebut, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kebaikan yang Rasulullah lakukan itu bahkan jauh lebih lembut, lebih baik daripada rihil mursalah, angin yang bertiup. Angin yang bertiup yang begitu sejuk, tentu saja
memberikan kita menjadi nikmat, menjadi enak ya, dalam satu suasana. Ketika ada angin, kita merasakan angin sepoi-sepoi itu membuat hati kita, membuat keadaan kita, membuat suasana ini menjadi sangat nikmat. Nah begitulah, bahkan Rasulullah jauh lebih daripada itu, daripada angin yang bertiup. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama yang bernama Al-Qastalani di dalam syarahnya dalam hadis Al-Bukhari tadi dikatakan bahwa kenapa kemudian dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu jauh lebih lembut, lebih banyak kebaikan, lebih baik daripada angin yang bertiup. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah itu jauh lebih cepat daripada angin. Jadi Rasulullah SAW tahu bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah, ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apapun yang dilakukan oleh manusia lain kecuali oleh Rasulullah SAW. Dan ada busiam yang selanjutnya adalah ta'jilul fitri. Apa itu ta'jilul fitri? Mensegerakan buka puasa. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW jamaah sekalian. Jadi ketika sudah datang waktunya kumandang azan maghrib, waktunya kita berbuka, jangan kita tunda-tunda. Begitu datang kumandang azan maghrib, maka segeralah kita berbuka puasa. Karena itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia mensegerakan berbuka puasa. Jadi begitu saatnya beduk azan maghrib, jangan kita berleha-leha atau jangan kemudian kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain. Tetapi segerakanlah kita berbuka. Walaupun itu hanya dengan seteguk air saja, itu jauh lebih baik daripada kita kemudian menunda-nunda. Sebab mengapa? Karena ta'jilul fitri atau mensegerakan kita berbuka puasa itu merupakan satu sunnah Rasulullah. Dan mengapa kita harus mensegerakan buka? Karena at-ta'jil ahfazul lil quwwah. Berbuka puasa itu akan menjaga jasmani kita, kekuatan daya tubuh kita ini menjadi kembali menjadi lebih kuat. Wa adfa'u lil masyaqqah, dan mencegah dari segala macam kesulitan atau dari segala macam penyakit. Dan itu yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Jadi dikala kita datang waktu berbuka, jangan lupa kemudian segeralah kita berbuka. Dan berbuka ini juga tidak boleh kemudian kita, walaupun tidak boleh ditunda-tunda, tapi kemudian kita tidak boleh juga kemudian seperti orang yang terburu-buru juga. Dalam artian begitu kita azan maghrib, kita lihat hidangan, kita santap semuanya, kita lupa bahwa ada batasan-batasan ketika kita makan. Bahkan Rasulullah sendiri ketika berbuka, beliau hanya berbuka puasa dengan 3 butir kurma atau bahkan lebih, lalu kemudian dengan segelas air. Itu saja. Kita tidak diperkenankan untuk berbuka puasa itu dengan makanan dan minuman yang terlalu berlebih-lebihan. Dan jangan lupa jamaah sekalian, ya, ketika kita berpuasa juga adabnya adalah berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita memulai waktu kita berpuasa sampai kemudian menjelang kita berbuka puasa, maka banyaklah doa kepada Allah. Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Jadi orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua itu wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, jangan kemudian kita isi waktu ini dengan sesuatu hal yang
sia-sia atau kita banyak melamun, kita memikirkan sesuatu yang di luar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita berdoa kepada Allah, perbanyaklah doa. Apapun yang kita mohon pada Allah. Selama dalam keadaan kita berpuasa sampai kemudian kita berbuka puasa. Dan yang ketiga kata Rasulullah, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa'dawatul musafir, doanya seorang musafir. Dan adab puasa yang selanjutnya adalah ketika kita berbuka jamaah sekalian, yaitu berbukalah dengan sesuatu yang ringan. Ya, karena anjurannya adalah al-fitru qabla sholati bima yatayassar. Berbukalah sebelum sholat itu dengan sesuatu yang ringan. Jangan kita membuka puasa dengan suatu makanan yang terlalu banyak, minuman yang berlebihan, sehingga kemudian mempermalas diri kita untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya. Dari sebuah hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dikatakan karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya fa illam yakun rutabatun fatamaratun fa illam yakun tamaratun hasawatin min ma'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah atau kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa adalah Rasulullah SAW ketika beliau berbuka puasa, beliau berbukanya dengan ala rutabatin, dengan beberapa butir kurma rutab. Sebelum beliau sholat. Jadi cukup beliau berbuka puasa itu dengan beberapa butir kurma, tidak banyak, tidak lantas kemudian makan makanan yang besar. Karena anjurannya adalah makan makanan yang ringan ketika kita berbuka puasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Karena kalau kita berbuka dengan sesuatu yang berat, makanan yang berat, itu dikhawatirkan akan memalaskan diri kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya. Atau kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, kalau Rasulullah tidak mendapatkan pada dirinya itu adalah kurma rutab, maka kemudian fa illam yakun rutabatun fatamaratun. Rasulullah mengambil kurma yang lain yaitu kurma tamar. Apa bedanya rutab dengan tamar jamaah sekalian? Nah, ini perlu kita ketahui. Kurma rutab itu dalam beberapa penjelasan dikatakan adalah kurma yang mendekati matang. Jadi kurma yang setengah matang. Ya. Bukan kurma muda juga bukan, atau kurma yang mentah juga bukan, tetapi kurma yang setengah matang, itu disebut dengan kurma rutab. Sedangkan tamar itu adalah kurma yang sudah sangat matang. Nah, bedanya bahwa yaitu tadi, bahwa kurma rutab itu hanya kurma yang setengah matang, sedangkan tamar itu adalah kurma yang sudah matang. Tetapi memang kalau kurma tamar itu masanya dia bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Soal khasiatnya keduanya sama. Vitaminnya, kandungannya itu sama, baik rutab maupun tamar itu sama. Tetapi itulah yang disunahkan oleh Rasulullah. Bahkan sekalipun kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kalaupun Rasulullah tidak punya rutab, tidak punya tamar, maka apa yang beliau lakukan untuk berbuka? Fa illam yakun tamaratun hasawat min ma'in. Cukup dengan setegak atau segelas air, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan jangan lupa juga jamaah sekalian, ketika kita berbuka, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dengan doa. Ya, doa itu sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi zahabat zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang artinya adalah telah hilanglah dahaga wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan ini yang bisa kita baca ketika kita berbuka puasa. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah puasa kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.